Tidak sedikit orang yang meragukan pertobatan preman seperti saya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah bekerja, siapa yang dapat mengelak? Nama saya Michael Ponelo, saya asal dari Manado. Dari masa kecil saya mengalami hal-hal yang sangat buruk, di mana papa dan mama saya berpisah. Papa menikah dan menikah lagi, mama juga nggak mau kalah. Mama saya berjuang mencari uang untuk menghidupi kami dengan cara yang salah. Mama saya juga adalah seorang pemabuk. Mama saya sebagai pekerja malam menjadi kurir bandar narkoba. Lalu dia menikah dan menikah lagi dengan tujuan dia mau menolong kami, anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh mama justru membuat hati kami terluka. Karena merasa terhina, merasa dipermalukan. Saya itu sangat marah sekali ketika saya ingat waktu saya sekolah. Lalu teman-teman saya katakan dia punya mama adalah. Oh, itu saya berantem sampai berdarah-berdarah karena saya nggak terima. Bagi saya dan kakak saya, mama sudah membuat kami malu. Ya, kalau papa kita sudah nggak bahas karena bagi kami papa sudah seperti nggak ada gitu. Nah, pergaulan saya menjadi pergaulan yang buruk. Saya hidup di dunia preman. Dari remaja kami sudah berjuang sendiri. Kakak saya udah putus kuliah, saya udah putus sekolah. Lalu udah mulai mencari nafkah. Saya sudah menjadi perokok, saya sudah menjadi peminum. Bahkan saya juga sudah mengkonsumsi narkoba-narkoba jenis lain di usia di mana saya masih SMP. Dan saya menggunakan narkoba pertama kali bukan diajak oleh tetangga, bukan diajak oleh teman, tapi diajak oleh kakak saya sendiri. Dan saya pernah pakai narkoba bersama dengan mama saya. Saya itu dari SMP sudah rusak berat. Dari Manado saya ke Jakarta. Di Jakarta masuk ke dunia malam. Ya, kami pacari wanita. Lalu wanita itu kami pekerjakan sebagai pekerja malam. Nah, jadi itu menjadi motivasi kami. Dan kami hanya hidupnya pesta pora hampir setiap hari. Kami hanya menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, lalu jadi bandar narkoba, mulai juga mendapatkan uang. Nah, kejahatan yang kami lakukan terus bertambah. Saya coba sempat pernah mau mencari Tuhan. Saya pernah datang di gereja, tapi saya ditolak. Ketika saya masuk di gereja itu, setelah ibadah malah saya diusir. Pendeta mengatakan, kamu datang di gereja bikin takut jemaat yang saya layani. Saya keluar dari gereja itu, saya lebih hancur lagi kehidupannya. Nah, di dalam pikiran saya begini, ya mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya mungkin saya akan mati dengan narkoba, mungkin saya akan menjadi orang yang jahat. Ya udah, mungkin ini udah jalan hidup saya. Saya jadi agen penyedia penari striptis. Saya hidup di dunia mafia. Saya masih begitu muda, tetapi saya sudah berteman dengan mafia besar di kota Jakarta. Satu titik di mana saya mengalami yang namanya pemulihan. Saya ingat waktu itu saya sangat berdosa sekali. Waktu itu ada di daerah Bali. Saya jam 10 pagi, saya berdoa. Saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau ada, tolong ubahkan saya. Saya sudah coba mau berubah, tapi saya nggak bisa. Berulang kali saya coba, saya nggak bisa. Saya selalu jatuh, saya selalu melakukan hal yang jahat. Aku pengen berubah. Tuhan, bukankah Engkau berkuasa menentukan langkah seseorang? Tentukanlah saya di jalan yang benar. Itu saya berdoa demikian. Tentukanlah saya di jalan yang benar. Aku mau hidup benar. Tuhan, aku minta ampun, aku banyak dosa. Mulai hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Ketika saya katakan itu, saya merasa seperti ada yang peluk saya. Saya merasa seperti ada yang menerima saya. Ketika saya berkata, Tuhan, ini hidupku.
Saya nangis di kondisi pada waktu itu. Lalu saya menjalani proses dari Tuhan. Mulai pada waktu itu pekerjaan saya banyak masalah. Terjadi masalah di diskotik gitu. Dan saya harus jadi buronan. Saya lari dari pulau satu ke pulau yang satu sampai ke pulau lagi yang satu. Saya jadi buronan waktu itu, saya lari sampai ke Palembang. Nah, di Palembang ya, saya dibawa untuk masuk ke sekolah Alkitab. Saya itu ikut ibadah, nangis terus. Saya teringat dengan dosa-dosa saya, di situ penyesalan itu terus ada. Saya teringat dengan keluarga saya, teringat dengan mama saya, teringat dengan papa saya, teringat dengan kakak saya. Dan saya selalu menangis. Lalu saya katakan, Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Aku berdosa. Aku minta ampun sama Tuhan. Aku baru sadar sekarang. Saya belajar firman Tuhan. Lalu saya temukan itu ayat dalam Mazmur 139. Ayat yang ke-13-14. Bahwa Tuhan menjadikan hidupku, menciptakan hidupku dahsyat dan ajaib. Berarti saya boleh ada di dunia ini bukan hanya karena papa dan mama saya. Jadi bukan alasan hidup saya hancur karena kesalahan papa dan mama. Mau papa mama saya bercerai, mau papa saya menikah berulang kali, mama menikah berulang kali, mau mama saya pelacur, mau mama saya jahat, mau papa saya model bagaimanapun, bukan alasan untuk saya hancur. Saya ngerti di situ. Lalu saya belajar firman Tuhan. Lalu saya boleh mengenal kasih. Dan saya boleh mengenal siapa Yesus itu. Ketika saya mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah juru selamat. Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan keselamatan. Dia mengubahkan hidup yang gelap menjadi terang. Hidup yang lama menjadi baru. Saya alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan benar kata firman Tuhan. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Satu orang percaya, satu keluarga diselamatkan. Saya mulai berdoa untuk mama saya. Saya berdoa buat papa saya. Saya berdoa buat kakak dan adik-adik saya. Keluarga saya mengalami pemulihan setelah saya selesai dari sekolah Alkitab. Doa saya ini dijawab.